Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kemajuan tugas integrasi kami. Sebelumnya, saya Algi Kemal Al-Aziz. Saya Kusmani Jatiningrum. Saya Zena Wahikirana. Langsung saja ke slide pertama. Di sini ada metodologi penelitian. Di sini ada mulai studi lapangan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, dari beberapa rincian ini kita akan menjelaskan lebih detail lagi di slide berikutnya. Yang pertama, tentunya adanya mulai, di mana tahap awal ini peneliti melakukan observasi dan mencari data mengenai event pertandingan bola basket antar kampus yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT X, dilakukan secara online untuk mengetahui perbaikan sistem pemodelan pada permasalahan event yang diadakan di perusahaan. Selanjutnya ada studi lapangan, yaitu proses yang dilakukan untuk kegiatan pengungkapan fakta-fakta yang memperoleh keterangan atau data melalui wawancara dengan ketua pelaksana di event pertandingan bola basket antar kampus yang diadakan oleh perusahaan X. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah untuk mengetahui perbaikan sistem loading dan unloading pada event pertandingan bola basket antar kampus yang diadakan oleh perusahaan X. Adapun tujuan penelitian yang pertama ini untuk mengetahui proses kegiatan loading unloading di acara event pertandingan bola basket antar kampus yang diselenggarakan oleh perusahaan X. Kemudian mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya kegiatan loading dan unloading. Yang ketiga, mengetahui sistem pemodelan yang cocok dalam menyelesaikan permasalahan loading dan unloading tersebut. Dan yang terakhir, adanya pengetahuan mengenai cara agar proses loading tidak terjadi keterlambatan. Selanjutnya, pada pengumpulan data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara yang dilakukan melalui survei offline dan online kepada ketua pelaksana event pertandingan bola basket antar kampus yang diadakan oleh perusahaan X. Pengolahan data. Pengolahan data, untuk membuat data, kita menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Yang pertama, Microsoft Office Excel dan Analogic. Nah, Analogic ini gunanya buat membuat model simulasi dari studi kasus dari tugas integrasi kita. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan proses analisis yang dilakukan, maka akan ditarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian pada event pertandingan bola basket antar kampus oleh perusahaan. Selanjutnya di sini akan ada flowchart proses loading dan unloading. Jadi pertama dimulai dari start, dan pada event ini terdapat 3 vendor yang menangani rigging, bar, dan genset. Untuk rigging, vendornya berasal dari Ranca Ekek yang berjarak 37 km. Kemudian vendor bar dari Padalarang berjarak 19 km, dan vendor genset dari Antapani yang berjarak 9 km. Selanjutnya, ketiga vendor ini datang ke lokasi dan dari panitia melakukan pendataan barang, mulai dari rigging, bar, maupun gensetnya. Selanjutnya, apakah barang dari vendor tersebut lengkap? Jika barang tersebut masih belum lengkap, maka panitia diharuskan atau berkewajiban untuk menghubungi vendor agar barangnya yang masih belum lengkap bisa segera dilengkapi dan dikirimkan ke lokasi. Selanjutnya, jika barang tersebut sudah lengkap, maka barang akan diturunkan dan proses loading, pemasangan rigging, bar maupun genset bisa dimulai. Selanjutnya, apakah proses kedatangan maupun pemasangan dari ketiga vendor tersebut tepat waktu? Jika jawabannya tepat waktu, maka acara dapat berjalan sesuai dengan rundown, dan jika tidak tepat waktu, maka akan menyebabkan acara tersebut delay atau akan memperlambat jalannya acara. Di sini ada identifikasi variabel dan ada beberapa variabel juga. Di sini ada waktu tempuh ekspektasi vendor 1 sampai vendor 3 dengan satuannya jam dan jenis variabelnya itu parameter input.
Lalu ada waktu tempuh realita dari vendor 1 sampai vendor 3 dengan satuannya juga jam dengan jenis variabelnya parameter input juga. Lalu ada keterlambatan vendor 1 sampai 3 dengan satuannya jam dengan jenis variabel dan dynamic variabel. Lalu yang terakhir ada variabel durasi pemasangan rigging dengan satuannya jam dengan jenis variabelnya parameter input. Selanjutnya ini ada causal loop diagram, di mana si jarak dan durasi ini sebagai parameter input yang akan mempengaruhi dari keterlambatan vendor. Nah, untuk angkanya atau datanya itu diperoleh dari data variabel yang sudah diidentifikasikan sebelumnya. Seperti misalnya jarak vendor 1 itu ada 37 km, itu akan mempengaruhi keterlambatan juga, dan durasi pemasangan pada vendor 1. Nah, karena di sini sebab akibat, maka ketika jarak dan durasi ini meningkat, maka akan mempengaruhi dari nilai si keterlambatan. Jadi si keterlambatan ini juga akan ikut meningkat. Penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada causal diagram ini merupakan diagram yang memiliki sebab dan akibat. Dalam kasus ini terdapat keterlambatan pada vendor 1, vendor 2, dan vendor 3 yang dipengaruhi oleh variabel parameter input, yaitu jarak vendor 1 atau vendor rigging, kemudian jarak vendor 2 atau vendor bar, dan jarak vendor 3 atau vendor genset. Selain itu, dipengaruhi oleh variabel parameter input durasi pemasangan 1, durasi pemasangan 2, dan durasi pemasangan 3. Pada setiap tanda faktor ini bernilai positif yang memiliki arti bahwa faktornya saling berhubungan. Ketika jarak dan durasi dari masing-masing meningkat, maka keterlambatan pada masing-masing vendor pun semakin meningkat. Di sini ada SFD. Di sini kita menggunakan tiga stok. Dengan di sebelum stoknya itu ada flow, yaitu keterlambatan vendor, yang dimana flow ini berhubungan dengan waktu realita, waktu ekspektasi, dan durasi pemasangan. Dan seterusnya sama dari vendor 1 sampai vendor 3. Slide berikutnya. Nah, untuk penjelasannya ini, SFD ini pengertian dari stock flow diagram, di mana menggambarkan mengenai keterlambatan dari vendor 1, 2, dan 3. Keterlambatan vendor 1 diperoleh dari variabel parameter input, yaitu hasil pengurangan dari waktu realita dikurangi waktu ekspektasi, dan ditambah dari parameter input, yaitu durasi pemasangan rigging, sehingga diperoleh total waktu keterlambatan vendor, yaitu nilainya 30. Kemudian untuk keterlambatan vendor 2 diperoleh dari variabel parameter input, yaitu hasil pengurangan dari waktu realita 2 dikurangi waktu ekspektasi 2, dan ditambah dari parameter input, yaitu durasi pemasangan standar, sehingga diperoleh total waktu keterlambatan vendor, yaitu nilainya min 10. Yang terakhir, keterlambatan vendor 3 diperoleh dari variabel parameter input, yaitu hasil pengurangan dari waktu realita 3 dikurangi waktu ekspektasi 3, dan ditambah dari parameter durasi pemasangan standby, sehingga diperoleh total keterlambatan vendor 3, yaitu nilainya 50. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.